Bang duluan ya. Panas. Coba kursi dia berlebihan. Memimpin ibadah pada saat sore hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita arahkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan.
kebaikan-Mu hanya oleh karena kasih setianya. Dia mengerjakan dan ku berduka, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya. Dia mengerjakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kita ganti pujian kita, mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan.
saatnya sedang kesaksian untuk kita semua yang hadir pada sore hari ini. Mari bersaksi, 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 haleluya, bersaksi sampai Tuhan datang, bersaksi sampai Tuhan datang, bersaksi sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi sampai Tuhan datang. Pertama-tama saya ucapkan shalom. Memberkati kita semua dan terima kasih buat kedatangannya di tempat kami untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan sore hari ini kami bersyukur kami ada saat ini sebagaimana ada, semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa membalas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya kami bilang terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur 2 bulan yang lalu Tuhan sudah menganugerahkan kepada kami anak kekasih Delia. Dalam segala keterbatasan kami tidak mampu, tetapi Tuhan yang selalu menolong setiap kehidupan kami. Dan secara terutama saya pribadi, Tuhan sudah menolong saya dalam persalinan anak kekasih kami. Dan kami juga bersyukur buat pertumbuhan yang Tuhan sudah berikan kepada sayang haus aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya. Sayang haus alir tahan menunggumu, gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, hatiku, tiada yang tersembunyi
bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku. Tuhan, pada saat kesempatan sore hari ini, buat waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami, untuk kami memuji, mempermuliakan nama-Mu, terlebih untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah banyak memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan, bahkan telah mendengarkan kesaksian dari keluarga kami di tempat ini. Mereka bersyukur mereka ada sampai saat ini, sampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan jemaat-Mu yang duduk mendengarkan. Tuhan, untuk memberkati, mengurapi kami semua ya Tuhan, dan biarlah kebenaran firman-Mu yang sore hari ini kami akan dengarkan bersama, tidak akan lalu begitu saja. Puji nama Tuhan, selamat sore menjelang malam, dan shalom, shalom, haleluya. Puji Tuhan, sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bersama-sama beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Dan topang saya dalam doa selama penyampaian kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan bukan berasal dari kepintaran saya, tetapi semua berasal daripada Tuhan. Puji Tuhan, untuk tidak membuang-buang waktu, mari segera kita akan buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang saya siapkan pada saat sore hari ini terdapat di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, pasalnya yang kedua, dan ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Kalau kita sudah mendapatkan ayat kebenaran firman Tuhan ini, mari kita baca secara bersama-sama. Sekali lagi, Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Berikutnya di situ, kepenuhan hidup dalam Kristus. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah harimu melimpah dengan syukur. Katakan Amin. di nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita tahu bahwa kepada jemaat yang ada di Kolose, alasan Rasul Paulus menulis surat ini, yaitu Rasul Paulus takut bahwa karena adanya muncul ajaran palsu yang mengancam masa depan rohani jemaat yang ada di Kolose. Nah, dalam ayat pembacaan kita pada saat sore hari ini, Rasul Paulus menekankan, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Di sini firman Tuhan ditujukan kepada jemaat yang ada di Kolose, tetapi pada saat kesempatan ini firman Tuhan ini bukan lagi ditujukan kepada jemaat yang ada di Kolose, tetapi firman Tuhan ini ditujukan kepada kita semua yang ada pada saat sore hari ini. Dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara dan saya dikatakan bahwa saudara dan saya telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu dikatakan bahwa ketika saudara dan saya dikatakan bahwa orang-orang yang sudah menerima Kristus Yesus Tuhan, maka ada beberapa hal yang harus
kita perhatikan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dikategorikan sudah menerima Kristus Yesus Tuhan itu. Kita lihat di dalam ayat pembacaan kita di situ tadi bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Yang pertama yang harus kita perhatikan bahwa karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kehidupan saudara dan saya tetap di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kita baca dulu di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 4, 5 dan ayat yang ke-7. Saya bacakan firman Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 4, 5 dan 7. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jelas kebenaran firman Tuhan di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa kita harus hidup tetap di dalam Dia? Karena dikatakan di sini bahwa tinggallah di dalam aku. Yesus sendiri katakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ketika saudara dan saya ada terus di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, dia diumpamakan seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kehidupan kita dikategorikan sebagai pohon anggur yang tidak berbuah ketika kita tidak tinggal di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus. Siapakah pokok anggur itu? Pokok anggur itu adalah Tuhan sendiri. Dan dikatakan bahwa kita ini adalah ranting-rantingnya. Dan dalam ayat yang ke-7 di situ jelas dikatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu menerimanya. Jelas di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa jikalau kita tinggal di dalam Dia, jikalau kita tetap ada di dalam Tuhan, janji kebenaran firman Tuhan bahwa mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan sebagai orang-orang yang sudah menerima Kristus Tuhan, yaitu hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Jangan kita berkata, saya sudah menerima Tuhan, biarkan saja. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika saudara dan saya sudah menerima Kristus Tuhan sebagai juru selamat kita, maka firman Tuhan katakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kata tetap di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya tidak berubah-berubah. Kita tetap. Satu ayat lagi untuk mendukung poin yang pertama ini, Yohanes pasal 8. Kalau ada yang dapat tolong dibacakan. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-3b.
31 nah, 31 deh. Nah, di sini dikatakan lagi bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi kalau kita baca ayat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak ada di dalam firman Tuhan, kalau kita tidak ada di dalam Tuhan, kalau kita tetap hidup kita tidak tetap di dalam Tuhan, berarti bukan kita dikategorikan bukan murid Kristus. Tetapi jelas di sini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hendaklah kehidupan saudara dan saya tetap di dalam Dia. Kita kembali pada pembacaan kita tadi dalam Kolose. Poin yang pertama, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kemudian yang kedua, hendaklah, ayat yang ketujuh, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kehidupan saudara dan saya tetap berakar di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, dengan berbagai bagaimanapun angin, kencangnya angin datang, maka saya yakin dan percaya pohon itu akan tetap berdiri kuat. Demikian kehidupan saudara dan saya diumpamakan seperti ini. Ketika saudara dan saya sudah menerima Kristus Yesus dalam kehidupan ini, hendaklah kita tetap berakar di dalam Dia. Jangan sampai kehidupan saudara dan saya diumpamakan seperti orang yang menabur benih di batu-batu. Supaya jelas kita buka dalam Lukas pasal 8. Hari ini banyak ayat, ya. Lukas pasal 8 ayat yang ke-13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Jangan sampai kehidupan kita seperti ini diumpamakan seperti orang yang menabur di tanah yang berbatu-batu. Tetapi biarlah kehidupan saudara dan saya, kata firman Tuhan, terus berakar dan berakar kuat di dalam Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kehidupan saudara dan saya terus berakar? Ya, yang pertama, ya, kita terus bangun komunikasi kita dengan Tuhan, dengan cara kita berdoa kepada Tuhan, dengan cara kita beribadah kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan bagi kita ketika saudara dan saya dalam kelemahan. Firman Tuhan itu yang menguatkan saudara dan saya. Dan firman Tuhan itulah yang akan memampukan kita supaya kita terus berakar kuat di dalam Tuhan. Poin yang kedua, ketika saudara dan saya sudah dikategorikan sebagai orang yang sudah menerima Kristus, hendaklah hidup saudara dan saya tetap berakar di dalam Tuhan. Yang ketiga, masih di dalam ayat yang ke-7, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu.
bertambah teguh di dalam iman. Firman Tuhan katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Firman apa? Iman yang telah diajarkan kepada kita sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan dalam Ibrani di situ bahwa iman adalah dasar. Iman adalah pondasi. Hendaklah iman saudara dan saya terus teguh berpegang kepada Tuhan. Kita terus berharap kepada Tuhan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Itu adalah poin yang ketiga. Poin yang keempat, poin yang ketiga tadi yaitu dibangun di atas Dia. Ya, kita lompati tadi. Poin yang ketiga tadi, dibangun di atas Dia. Hendaklah kehidupan saudara dan saya terus dibangun di atas Dia, yaitu di atas Yesus Kristus. Kita melihat satu perumpamaan dalam Alkitab, yaitu tentang orang yang membangun sebuah rumah. Ya, ada yang membangun di atas yang kuat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan firman Tuhan di situ bahwa yang kuat itu adalah bangunan yang dibangun di atas batu. Jadi, biarlah kehidupan saudara dan saya kita terus bangun di atas dasar Kristus, yaitu di dalam Yesus Kristus. Poin yang berikut masih di ayatnya yang ke-7. Sudah tadi, hendaklah bertambah teguh dalam iman. Dan yang terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-18 di situ dikatakan bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kamu. Ya, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau saudara dan saya dikategorikan sebagai orang yang sudah menerima Kristus, hendaklah dalam kehidupan kita senantiasa melimpah ucapan syukur. Ucapan syukur, mengucap syukur dalam segala hal. Tidak dikatakan bahwa mengucap syukur dalam satu hal saja. Mengucap syukur ketika mungkin kita diberkati. Mengucap syukur saja ketika mungkin kita dapat berkat. Lalu bagaimana ketika kehidupan saudara dan saya diperhadapkan dengan satu masalah? Apakah kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan? Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal. Dalam segala hal di situ, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, entah dalam keadaan senang, entah dalam keadaan susah, apapun kehidupan kita, Tuhan ajarkan, Tuhan mau, Tuhan rindukan supaya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita buka ayat kebenaran firman Tuhan, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-15b. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Apa yang akan kita dapatkan ketika kehidupan kita dalam kehidupan kita ini senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, entah dalam keadaan senang atau susah. Ya, di sini janji kebenaran firman Tuhan katakan bahwa ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Ketika saudara dan saya mampu mengucap syukur dalam segala hal, firman Tuhan katakan kekuatan itu akan ada dalam kehidupan kita. Kuatlah hatinya. Kita akan garis bawahi di situ.
kuatlah hatinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman Tuhan disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Tetapi firman Tuhan ini datang kepada kita pada saat malam hari ini. Ada beberapa hal, ada beberapa poin yang kita sudah lihat pada saat ini. Biarlah itu kita terus perhatikan di dalam setiap kehidupan kita. Satu ayat kebenaran firman Tuhan sebagai ayat penutup. Kolose pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat pertama ayat yang ketiga, kita baca secara bersama-sama. Ucapan syukur dan doa. 2, 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus sekali untuk kamu. Di sini Rasul Paulus menyampaikan lagi bahwa kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kami. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas kebenaran firman Tuhan datang kepada kita saat malam hari ini, bahwa sebagai orang-orang yang sudah menerima Kristus, pertama, hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Kedua, hendaklah hidup kita terus berakar di dalam Dia. Dan yang ketiga, dibangun di atas Dia. Yang keempat, bertambah teguh di dalam iman. Dan yang kelima, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan malam hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ya, mungkin dalam penyampaian saya tidak sistematis, tetapi biarlah bagi kita, pegangan bagi kita untuk melangkah dalam menjalani hari hidup ini. Hendaknya Bapak Ibu Saudara dan saya kita tetap ada di dalam Dia. Firman Tuhan berkata bahwa di luar aku, kata firman Tuhan, saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita ada di dalam Dia, maka kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi ketika kita di luar Tuhan, kita tidak akan mampu melakukan apapun. Sebab kekuatan kita datangnya daripada Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, hendak hidup saudara dan saya tetap ada di dalam Dia. Jangan Bapak Ibu kita merasa kuat, jangan kita merasa hebat, lalu kita mencoba untuk meninggalkan Tuhan, lalu kita mengandalkan kekuatan kita. Maka firman Tuhan berkata dalam kitab Yeremia pasal 17 di situ, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, Bapak Ibu baca di situ, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, firman Tuhan bilang terkutuk. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Karena itu jangan kita mencoba mengandalkan kekuatan yang ada pada kita. Sebab kita memang terbatas Bapak Ibu Saudara. Kita butuh Tuhan. Kita butuh kekuatan Tuhan. Pusat atas setiap kehidupan kita. Memampukan kita menjalani hari-hari hidup ini. Tuhan memberkati. Ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Keadaanku tak akan goyah, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau Bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. cinta selamanya. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan malam ini. Yesus yang termanis, Yesus yang terbaik, Yesuslah sumber segala-galanya dalam setiap kehidupan kami. Malam ini kami mengucap syukur sebab Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada hendak berakhirnya. Kami telah memuji Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya dan siapkan hatimu dengan penuh keyakinanmu. Terima berkat Tuhan malam ini bagi kita sekalian. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Turunlah kiranya kasih anugerah yang daripada Allah Bapa, dalam cinta kasih Yesus Kristus anaknya, oleh penyertaan, oleh perlindungan, kekuatan dari Roh Kudus, turun tinggal menyertai kita sekalian. Malam ini Maranatha Yesus datang kali yang kedua, mengangkat saleh-salehnya masuk dalam kemuliaan, menikmati hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terima berkat ini dan bawalah olehmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan, sumber pengharapan. Kami akhiri ibadah kami malam ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Selamat malam dan salam sejahtera.